Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ada yang sakit? Coba ditengok teman-temannya. Ada enggak? Oh, berarti kelasnya isinya 6 orang ya? Berarti kelas unggulan? Iya, keren banget kelasnya ya. Sebelum dilakukannya pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ibu tunjuk ya yang akan memimpin doa. Coba Dewi, pimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih Dewi. Sebelum dilakukannya pembelajaran juga, ibu akan mengabsensi anak-anak ya. Pertama, Dewi Handayani, Lintang Wati, Ni Matul Maula, Larissa Meida, Venio ke Indonesia. Oke, hadir semua ya, berarti nggak ada yang sakit. Nah, karena materi kita itu tentang wafatnya Rasulullah SAW, maka dari itu alangkah baiknya kita bersama-sama membaca sholawat. Tahu nggak sholawat kayak gimana? Hah? Nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Siapa yang pimpinnya? Coba Dewi pimpin. Nyanyi kalau ada yang apa? Ada. Nah, lagi boleh? Boleh? Alhamdulillah. Sekarang gimana rasanya setelah menyanyikan sholawat, membaca sholawat? Adem ya? Adem. Tenang. Terus apa lagi Lintang? Damai. Ya. Nah, nanti selama pembelajaran berlangsung, ibu mau kalian tidak boleh ada yang ngobrol, tidak boleh ada yang keluar masuk ke kelas. Ke WC ibu, aku pengen ke WC, nggak boleh ya. Terus nggak boleh ada yang main HP. Emang anak SD bawa HP ya? Enggak ya? Enggak. Berarti nggak boleh ada yang mainannya diumpetin dulu ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, jika kita mencintai seseorang lalu suatu hari nanti orang tersebut pergi, gimana perasaannya? Ada yang tahu nggak? Sakit, sedih ya. Misalnya kita punya orang tua nih, orang tuanya suatu hari meninggal, gimana rasanya? Sedih ya. Terus apa lagi? Kehilangan, ada yang beda ya. Nah, begitu pula yang dirasakan oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi pada saat iya, kita pun kehilangan, apalagi sahabat Nabi. Sahabat Nabi juga kehilangan, apalagi kita gitu. Kebalik intinya gitulah. Nah, pada saat itu sahabat Nabi merasa kehilangan karena ya Rasulullah adalah sosok pemimpin gitu, sosok guru yang pada saat itu yang Masya Allah banget ya. Jadi rasa kehilangan gitu. Kalian sedih nggak sampai sekarang Rasulullah? Maksudnya Rasulullah kan sudah tiada gitu. Sampai sekarang kalian masih merasakan sedihnya nggak gitu? Sedih ya? Oke. Ingin apa? Ingin bertemu. Semoga kita bisa berziarah ke Madinah, ke kuburan
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak nama kuburannya? Iya, pintar. 100 untuk Dewi. Nah, sebelum dilakukannya pembelajaran, ada ice breaking nih Ibu. Nanti Ibu minta tolong satu orang anak untuk maju ya, untuk memimpin ice breaking ya. Nanti kalian di belakang mengikuti, oke? Ibu tunjuk Narisa. Nih, kalian nanti ikuti ya. Yuk, berdiri semua, berdiri. Berdiri, Penny berdiri sayang. Narisa maju di sini. Sudah ada ya. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tanda-tanda wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ibu jawab Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian jawab apa? Ya, dijawab ya. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan peristiwa haji. Haji apa? Ada yang tahu? Haji Wada. Pintar, Feni 100. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan pesan Rasulullah menjelang wafat. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan peristiwa wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabnya apa? Iya, pintar. Lalu yang kelima, peserta didik mampu meneladani cinta Rasul melalui perilaku sehari-hari. Lalu yang terakhir, peserta didik mampu menyimpulkan hikmah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab? Ya, pintar. Oke. Nah, selanjutnya materi yang pertama. Kalian tahu nggak tanda-tanda wafatnya Rasulullah? Ada yang tahu nggak? Iya, tahu nggak? Enggak. Nah, sebelum wafat, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tanda-tanda nih. Ketika Rasulullah ingin pergi meninggalkan umatnya. Tetapi di sisi itu juga, kalaupun Rasulullah tiada, berarti tugas dakwah beliau ini sudah selesai. Berarti ketika Rasulullah tiada, tugas dakwah yang beliau kerjakan itu sudah terpenuhi semua, sudah sempurna. Nah, salah satunya tanda-tandanya yaitu turunnya surat An-Nasr. Ada yang tahu nggak arti An-Nasr? Apa artinya? An-Nasr itu apa sih? Artinya apa yang kamu berita? Dewi, kamu nggak An-Nasr artinya? Lupa. An-Nasr itu artinya apa? Coba ada yang bisa bacain surat An-Nasr? Awal ayat pertama. Ya, Dewi, oke. Ya, oke. Nah, kenapa itu sebagai tanda-tanda
wafatnya Rasulullah, karena pada saat itu Allah menurunkan surat An-Nasr yang artinya pertolongan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kode gitu kalau Rasulullah sebentar lagi akan wafat dan Allah ini memberi pertolongan kepada umat Islam agar semuanya selesai masalah yang di situ. Jadi Rasulullah SAW sudah menyelesaikan tugasnya sebagai Rasul. Lalu yang kedua itu Islam tersebar luas di Jazirah Arab. Jadi pada saat itu orang-orang yang ada di Arab ini sudah mulai masuk Islam. Jadi yang tadinya Kristen masuk Islam. Nah itu dan itu pertanda bahwasanya Rasulullah SAW sudah menyelesaikan tugas dakwanya, sudah terpenuhi. Lalu yang ketiga turunnya ayat terakhir Al-Maidah. Lalu yang keempat Rasulullah melaksanakan haji wada. Ada yang tahu haji wada itu apa? Iya, pintar Feni, nya 100. Nah, selanjutnya peristiwa haji wada. Haji wada adalah haji perpisahan. Nah, itu dilaksanakan pada tahun berapa, ada yang tahu? Haji wada dilaksanakan pada tahun 10 Hijriyah. Nah, pada saat itu orang yang mengikuti haji wada berapa? Ada yang tahu nggak? Pada saat itu Rasulullah melakukan pemasukan haji wada yang berjumlah 100.000 orang. Nah, itu haji sebelum Rasulullah SAW. Jadi tanda terakhir ketika Rasulullah wafat yaitu haji wada. Nah, pada saat haji wada Rasulullah menyampaikan khutbah. Ada yang tahu nggak isi khutbahnya? Isi khutbahnya Rasulullah menjelaskan bahwa persaudaraan dan persatuan itu penting. Jadi Rasulullah menginginkan jikalau nanti beliau meninggal, umat Islam itu bersatu gitu, tidak tercerai belai. Lalu yang kedua itu menjauhi riba. Jadi pesan yang disampaikan oleh Rasulullah ketika khutbah, kita harus menjauhi riba. Misalnya kita ingin hutang. Nah, hutang di Dewi, Nia mau hutang di Dewi. Nah, Dewi tidak boleh menambahi misalkan hutangnya 10.000, terus Dewi setiap seminggunya kalau nggak bayar ditambahin uang 10.000, nanti 20, kan itu bertambah kan. Nah, itu namanya riba, nggak boleh ya, itu harus dihindari. Lalu yang ketiga, menghargai persamaan derajat manusia. Jadi misalkan Narisa orang kaya, lalu Feni orang yang kurang punya, nah Narisa senang kenal Feni, nggak boleh ya, harus saling menghargai. Oke? Atau misalkan ibunya Lintang dokter, ibunya Nianya pedagang, nah Lintangnya semena-mena ke Nia, itu nggak boleh ya anak-anak? Iya. Nah, terus yang keempat, menghormati jiwa dan harta orang lain. Sama aja ya. Yang misalkan Lintang orang kaya, ini orang kurang mampu, kita harus menghargai, semampunya aja hidup itu ya. Lalu yang kelima, menunaikan amanah. Misalkan kita diamanati untuk menjadi Osma. Nah, itu kita harus menjalankannya dengan penuh amanah, kita harus menjalankan sampai selesai. Lalu yang terakhir, menjaga hak dan kewajiban dalam keluarga. Maksudnya apa, ada yang tahu nggak? Coba Dewi jelasin maksud dari menjaga hak dan kewajiban dalam keluarga. Jadi menjaga hak dan kewajiban dalam keluarga yaitu orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan sholat. Nah, itu kan termasuk kewajiban kan, sholat bukan kewajiban kita, ya kewajiban dalam kita. Kalau kewajiban dalam keluarga itu siapa ya? Kita membantu orang tua,
meninggal sebagai anak. Lalu ada lagi nih pesan Rasulullah sebelum wafat. Jadi beliau ini menyampaikan, umatku as-sholah, as-sholah, as-sholah. Artinya ada yang tahu? Sholatlah. Jadi pesan yang paling dalam ketika Rasulullah menjelang wafat itu, Rasulullah menyuruh kita untuk selalu sholat. Jangan ada yang meninggalkan sholat ya. Ada di sini yang meninggalkan sholat? Yang masih kode sholatnya siapa? Gitu ya. Lalu peristiwa wafat Rasulullah. Jadi Rasulullah itu wafat alasannya karena apa? Karena beliau sakit demam, jadi panas ya. Nah, beliau sakit selama 14 hari. Nah, pada saat Rasulullah sakit dan tidak bisa mengimami di masjid, Rasulullah minta tolong kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat di masjid. Nah, setelah itu Rasulullah wafat dan wafat Rasulullah pada hari apa? Ada yang tahu anak-anak? Jangan mainan. Dengerin ibu. Ada yang tahu wafat Rasulullah? Sini tanggal 12 Rabiul. Iya, apa? Iya, pintar Dewi. 100. Nah, Rasulullah wafat pada umur berapa? Pinter. Iya, 100 Feni. Oke, Feni, Dewi 100. Nah, selanjutnya ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat itu sangat sedih ya, seperti ibu yang menjelaskan pas awal. Termasuk Umar bin Khattab. Nah, beliau ini tidak mempercayai bahwa Rasulullah sudah wafat. Abu Bakar bahkan menyatakan Muhammad telah wafat, tetapi Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Najib tadi ya. Nah, kita sebagai umat Rasulullah, umat Islam, bagaimana sih cara meneladani cinta Rasul? Gimana, ada yang tahu nggak? Dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Pintar. Yang kecil bisa melanggar kamar mandi dengan kaki kiri. Pintar Dewi. Dengan pengalaman kalau memakai itu harus dilalui dengan yang kanan. Bersiwak, Iya. bersolawat. Bersolawat tuh kalau misalkan kita mengucapkan, misalkan ada yang mengucapkan apa lagi, tapi kita tidak berucap kembali. Jadi kalau ada guru atau temuan yang cara menadaninya juga dengan cara tadi seperti tadi Dewi yang jelasin, kita harus rajin sholat 5 waktu, jujur dalam perkataan, nggak boleh bohong ya. Di sini ada yang bohong nggak? Misalkan mama aku mau minta uang 10.000 buat uang kas, padahal mah nggak disuruh uang kas, harusnya 5.000 kan jatah setiap harinya anak SD tuh ya. Itu nggak boleh ya. Terus yang ketiga, menghormati orang tua dan guru. Ketika di rumah kita menghormati orang tua, ketika di sekolah orang tua kita adalah guru, kita harus menghormati. Pintar. Lalu yang keempat, kita harus membaca Al-Quran. Setidaknya dalam sehari kita harus baca walaupun 1 ayat. Lalu yang kelima, harus menolong teman. Misalkan teman kita kesulitan nih, nggak punya uang, kita bantu. Mau pinjam berapa gitu, 2.000 buat jajan es, bantu. Nanti besok dibayar. Lalu yang terakhir, kita meladani akhlak Rasulullah. Seperti tadi, Rasulullah sabar. Kita harus
sabar. Rasulullah jiwa kepemimpinannya ini amanah, kita harus amanah. Lalu yang terakhir hikmah dan kesimpulan. Jadi hikmah dari wafatnya Rasulullah SAW yaitu semua manusia itu akan wafat. Jadi setiap kehidupan pasti akan kembali ke tanah. Lalu yang kedua, misi dakwah selesai. Yang ketiga, berpegang teguh pada Quran dan hadis. Jadi Rasulullah selalu beramanah untuk kita apapun masalahnya harus berpegang ke Al-Quran dan hadis. Lalu yang keempat, pentingnya menjaga sholat. Jadi kita hikmah dari wafatnya Rasulullah ini kita harus wajib menjalankan sholat 5 waktu setiap harinya ya. Ada yang bolong nggak ada kan? Nanti yang bolong masuk neraka. Yang kelima, pentingnya persatuan dan persaudaraan. Nah itu kayak tidak boleh bermusuhan, harus saling akur ya. Terus yang terakhir, meladani akhlak Nabi. Nah kesimpulannya, Rasulullah SAW wafat setelah menyempurnakan tugas dakwanya. Meskipun beliau telah wafat, ajaran dan teladan beliau harus terus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin materi yang Ibu sampaikan cukup sekian. Nanti Ibu akan menampilkan video mengenai ada kaitannya dengan wafatnya Rasulullah SAW. Nanti kalian di akhir boleh bertanya jika ada yang ditanyakan. Akhirnya Dreaminasi Dance 2.0 sudah rilis secara global. Bentar ya. New Generation ini sangat populer di internet karena memang sangat powerful. Kita bisa buat video yang keren hanya pakai smartphone aja. Tonton ya anak-anak. Fokus ya. Jangan ada yang mainannya disimpan dulu dong. Jangan ada yang makan ya. Iya, nanti di akhir kalau ada yang ditanyakan, tanyakan kepada ibu ya. Suara kekuatan memberikan berdoa. Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih. Maka taati dan dua hal pada kalian. Dari Allah. Barang siapa mencintai sesuatu, berarti mencintai aku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku. Tuh. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar tidak dapat menahan napas dan tangisnya. Utsman menghela napas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Oke. Udah. Ada yang ditanyakan dari video ini? Iya, apa ini semangat banget Dewi. Mengapa sahabat sedih Bu? Kenapa sahabat sedih ya? Karena mereka ini sangat mencintai Rasulullah. Jadi mereka sangat kehilangan karena Rasulullah adalah pemimpin. Pada saat itu pemimpin, guru, sebagai ajaran mereka ini adanya di Rasulullah semua. Jadi mereka sangat sedih gitu. Jelas, bisa diperjelas sih? Jelas Bu. Oke, selanjutnya siapa yang bertanya? Siapa namanya? Oke, aku pertanyaannya. Pesannya Rasulullah itu berpesan agar kita tetap teguh dalam ajaran Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua, masih banyak lagi dan salah satunya Rasulullah ini berpesan agar kita tidak meninggalkan sholat. Tadi seperti apa yang dijelaskan? Ummati as-sholat, sholatlah. Ada yang ditanyakan lagi? Iya, gimana Feni? Feni kan namanya? Iya. Rasulullah itu sakit karena beliau demam selama 14 hari. Nah
pada saat itu Rasulullah juga tidak bisa mengimami sholat di masjid, jadinya diganti sama siapa? Abu Bakar. Pinter nih ngatur 100. Oke, selanjutnya ibu akan membagikan kelompok, 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, coba Lintang maju. Sok baca. Nah, ya itu baca. Nah, di sini saya akan mempresentasikan. Itu HP ibu ya. Sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah itu memberikan beberapa tanda. Nah, tanda yang pertama itu adalah turunnya surat An-Nasr yang tadi dijelasin ya, yang menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah telah berhasil. Nah, Oke, cukup. Selanjutnya ini nanti yang ibu kan. Selanjutnya dia baca. Ini yang ini. kurang dulu kali ya. Kenapa itu? Ya. Masih ini saya harus presentasikan tentang Najwada adalah kata dasar yang dilakukan Rasulullah pada tahun 10 Hijriah. Haji ini diikuti sekitar 1000 umat Islam. Disebut haji perpisahan karena Oke, Dewi baca. mana tuh? Topiknya. Ya, sudah. Salah satu dari korbannya memang membantu. Itu salah satu. Jawabnya. Saya tidak bisa memegang. Dan juga berulang kali menyebut semuanya jaga sholat. Rasulullah SAW sakit selama 14 hari dan wafat pada hari Senin 12 Awal tahun 11 Hijriah. Udah, sini HP-nya. Oke, karena kalian masih di jenjang SD, jadi ibu tugasnya membagi kelompok dan suruh membacakan tugas yang dibagi saja. Kalau kita berdiskusikan itu konteksnya buat anak SMP atau MA ya. Nah, selanjutnya anak-anak, hari ini kita telah belajar mengenai wafatnya Rasulullah. Beliau sudah tiada, kita tetap bisa mengambil hikmah yang diajarkan oleh beliau. Oke, kesimpulan dari materi ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya itu memiliki beberapa tanda, salah satunya yaitu haji wada. Haji wada itu apa? Iya, nah itu kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini. Nah, setelah mempelajari kisah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa teladan Rasul yang ingin kalian lakukan mulai hari ini? Apa? Teladan Rasul